Oke, kita bahas ini yuk. Ada sebuah krisis yang lagi panas ribuan kilometer dari sini, tapi dampaknya itu bisa langsung berasa ke dompet kita semua di Indonesia. Nah, ini pertanyaannya langsung ke intinya. Seberapa rentan sih ekonomi kita ini sebenarnya? Yuk kita coba bedah gimana satu blokade di laut bisa mengancam anggaran pendapatan dan belanja negara kita, alias APBN. Dan ini bukan lebay loh, kepanikan ini beneran terjadi. Garda Revolusi Iran baru aja melakukan sesuatu yang drastis yang efeknya, wah bikin pasar energi global gonjang-ganjing. Biar kita paham segede apa masalahnya, kita harus lihat petanya dulu. Jadi, ada satu jalur laut yang sempit banget, yang nasibnya itu ikut menentukan harga minyak di seluruh dunia. Ini dia biang keroknya, Selat Hormuz. Anggap aja ini semacam gerbang tol utama untuk tanker-tanker minyak dunia. Posisinya itu super strategis yang bikin dia jadi salah satu titik paling penting sekaligus paling rawan dalam perdagangan global. Coba deh perhatikan angka ini, 20%. Sebanyak itulah pasokan minyak mentah dunia yang harus lewat jalur sempit ini, setiap hari. Jadi kebayangkan, 1 dari 5 barrel minyak di planet ini nasibnya bergantung pada selat ini. Nah, ini bukan lagi sekadar ancaman ya, ini udah kejadian. Iran gak cuma gertak sambal, mereka beneran beraksi. Kapal-kapal tanker diserang, lalu lintas di sana langsung anjlok, rantai pasok energi dunia ini bisa dibilang lagi disabotase. Oke, sekarang kita lihat dampak langsungnya. Kalau pasokan 20% minyak dunia tiba-tiba terancam, cuma ada satu hal yang bakal terjadi sama harganya. Ya, Anda tahulah. Dan inilah dia guncangan pertamanya. Harga minyak mentah yang tadinya anteng di sekitar $80 per barrel, tiba-tiba aja meroket, nembus angka $100. Ini udah kayak alarm kebakaran buat seluruh ekonomi global. Angka ini gila banget, 27 triliun rupiah. Itu bukan total kerugian loh ya, itu estimasi kerugian finansial global setiap hari gara-gara Selat Hormuz macet. Skalanya masif. Sekarang, yuk kita bawa pulang krisis global ini. Gimana ceritanya kepanikan di Timur Tengah ini bisa jadi masalah triliunan rupiah buat APBN Indonesia? Disinilah letak masalahnya buat Indonesia. Kita itu kena getahnya 2 kali. Pertama, biaya buat impor BBM yang jadi andalan kita, harganya jadi selangit. Kedua, biar harga di pom bensin nggak bikin kita semua jantungan, pemerintah harus nombokin pakai subsidi. Akibatnya, anggaran negara kita bisa jebol. Coba kita berhitung sedikit. Kalau aja harga minyak stabil di angka $84 per barel, dan ini hitungan yang masih optimis loh, potensi defisit anggaran kita bisa mencapai 730 triliun rupiah. Itu lubang yang besar banget di keuangan negara. Gimana kalau harganya sampai $100 per barel? Wah, defisitnya bisa makin bengkak jadi 810 triliun rupiah. Ini bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Ini ancaman nyata buat kesehatan fiskal negara kita. Ungkapan ini pas banget buat gambarin situasinya. APBN kita yang sangat bergantung sama subsidi BBM impor itu ibarat bom waktu fiskal. Dan krisis Hormuz ini bisa jadi pemicunya. Nah, masalah anggaran ini efeknya nggak berhenti di kantor pemerintahan aja. Dampaknya itu merembet sampai ke kantong kita semua, masyarakat biasa. Dan ini terus terang membangkitkan kenangan yang kurang enak. Prosesnya itu begini, gampangnya ya, saat harga BBM naik, ongkos buat ngirim barang-barang ke seluruh Indonesia juga ikut meroket. Makanya ongkos kirim, belanja online, sampai harga semangkok mie ayam di warung sebelah bisa ikut naik. Ujung-ujungnya, semua harga jadi lebih mahal dan nilai uang di dompet kita jadi kerasa makin kecil. Para ekonom bahkan udah memprediksi, inflasi bisa melonjak sampai 2,1% gara-gara krisis energi ini. Angkanya mungkin kelihatannya kecil ya, tapi buat jutaan keluarga di Indonesia, kenaikan segini tuh berasa banget. Dan disinilah letak bahaya sesungguhnya. Sejarah kita di tahun 1998 ngasih pelajaran pahit. Kombinasi antara inflasi yang bikin daya beli anjlok dan ketidakpastian ekonomi itu resep buat ketidakstabilan sosial. Risiko ini nyata dan gak bisa dianggap remeh. Jadi, krisis ini seolah-olah mendorong Indonesia ke sebuah titik penentuan. Sebuah pilihan yang sangat mendasar tentang masa depan keamanan energi dan ekonomi kita. Pilihannya jadi jelas banget. Kita bisa terus di jalan yang sekarang menjadi semacam sandera geopolitik, di mana nasib ekonomi kita diombang-ambingkan oleh konflik di belahan dunia lain. Atau kita bisa ambil jalan baru, membangun kedaulatan energi. Caranya, dengan beralih ke kendaraan listrik yang minumnya listrik dari sumber daya dalam negeri kita sendiri.
Kesimpulannya, tajam banget. Ini bukan lagi cuma pilihan kebijakan biasa. Ini adalah pilihan antara reformasi atau kolaps. Krisis Hormuz ini kayak sebuah tes dadakan yang brutal. Tes yang nunjukin kelemahan ekonomi kita secara terang-terangan. Pilihannya jelas, mau terus-terusan rapuh sama guncangan dari luar atau mau bangun masa depan yang lebih kokoh. Pertanyaan ini bukan cuma buat para pemimpin kita, tapi buat kita semua. Jadi dari persimpangan jalan ini, Indonesia mau melangkah kemana?